Assalamualaikum teman-teman. Eh, apa sih sebenarnya makanan pokok dan pupuk nutrisi untuk melon ya? Ini karena banyak yang nanya, jadi saya sekalian bikin video untuk update perkembangan melon kita yang sekarang berusia 27 hari setelah tanam. Oke teman-teman, makanan pokok utama melon yang pertama dan utama adalah air. Air ya teman-teman ya. H2O, air ini berfungsi sebagai bahan baku ya, bahan baku untuk fotosintesis. Nah, ya, jadi sebagai bahan baku untuk melon tanaman itu melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Memasak ya teman-teman ya, masak untuk nantinya dimakan. Nah, bahan bakunya salah satunya adalah air. Nah, jadi selain itu air juga berfungsi untuk penyerapan nutrisi. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Manusia kalau nggak minum air itu bisa mati ya teman-teman. Nah, melon ini juga sama, jangan sampai kekurangan air. Airnya harus bersih ya, pH-nya harus netral begitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ini berfungsi tadi untuk membantu proses fotosintesis. Nah, jadi bahan bakunya adalah tadi air untuk fotosintesis. Nah, memasaknya apinya itu pakai sinar matahari. Jadi kalau nggak ada sinar matahari nggak bisa masak ini melonnya ya teman-teman ya. Kalau nggak bisa masak nggak bisa makan. Makanya harus menanam melon di lokasi yang sinar mataharinya full ya, yang apa namanya tidak rimbun ya tempatnya ya, sinar matahari bisa masuk ya. Oke, kemudian selain sinar matahari, makanan pokok yang ketiga adalah udara. Ya teman-teman ya, melon ini tanaman juga bernafas ya teman-teman ya. Nah, ini udara ini sangat penting. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan kelembaban udara. Jadi kalau menanam melon, tempatnya harus sirkulasi udaranya yang bagus ya. Karena kelembaban udara sangat mempengaruhi tadi proses penyerapan nutrisi dan kesehatan serta pertumbuhan melon. Nah, itu makanan pokok utamanya ada 3. Jadi kalau kita mau nanam melon, pastikan dulu ketersediaan air, paparan sinar matahari ya minimal 6 jam, kemudian sirkulasi udara. Kemudian kita masuk ke pupuk nutrisi. Ya, pupuk nutrisi itu ada 2, yaitu terdiri dari unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya teman-teman ya. Unsur hara makro itu apa? Itu ada nitrogen, fosfat, kalium ya. Itu unsur hara makro. Nah, nitrogen itu untuk apa? Untuk apa namanya? Pertumbuhan ya. Kemudian fosfat itu untuk perkembangan batang ya tanaman. Kalium itu juga untuk nantinya itu utamanya digunakan untuk pembesaran dan pemanisan buah gitu ya. Biasanya disebut dengan NPK ya teman-teman ya. Kemudian selain itu ada unsur hara makro sekundernya, itu magnesium dan sulfur. Magnesium itu pentingnya untuk zat hijau daun ya. Ini jadi warnanya hijau karena ada magnesiumnya ya. Jadi tadi sulfur kemudian ya. Jadi teman-teman, makanan pokoknya kan tadi ada air, udara, kemudian sinar ya, dimasak. Nah, bahan-bahannya itu tadi, nah bahan pupuk nutrisinya itu NPK tadi ya, terus kemudian makro primer, makro, kemudian mikro ya. Nah, ini sehingga daunnya menjadi hijau lebar gitu ya, lebarnya ini apa namanya, telapak tangan masih lebar daunnya itu. Kalau kekurangan sinar matahari, kekurangan nutrisi, daunnya tidak hijau teman-teman ya. Kemudian ada unsur hara mikro yang kecil-kecil ya, kecil-kecil tapi dibutuhkan ya, dalam jumlah sedikit tapi harus ada gitu ya. Misalnya apa? Ada Zn ya, zinc,
kemudian ada FE ya, zat besi, kemudian MN mangan, kemudian ada apa lagi, seng ya, seng tadi besi, molybdenum dan sebagainya ya teman-teman. Untuk unsur hara mikro ini sangat penting ya untuk pertumbuhan tanaman. Nah, oke, itu teman-teman untuk makanan pokok dan apa namanya, kebutuhan nutrisi tanaman melon. Oke, ini kita sebentar lagi mau polinasi ya teman-teman ya. Kita buahkan di cabang ke-9 sehingga waktu menunggu polinasinya cukup lama ya. Ini udah usia 27, kita belum polinasi karena memang kita buahkannya di tangkai yang atas. Nih atas ya. Ini mana ini? Nah ini aja nih. Nah ini bakal buahnya ya teman-teman di tangkai ke-9. Jadi yang bawah ini 1 sampai dengan 8 kita kosongi ya. Kita buang sehingga memang agak lama nunggunya. Ini semuanya ya sama ya, kosong ya. Ini adanya di tangkai ke-9. Kalau mungkin kita buahkan di tangkai ke-6 atau 7 atau 8 ya sudah polinasi kita. Oke, yang penting tanamannya sehat teman-teman. Jadi apakah melon ini organik atau kimia? Nah, itu nanti saya jawab di video berikutnya ya teman-teman ya. Oke. Baik, cukup dari saya ya infonya. Silakan teman-teman yang punya pendapat, punya ide, punya saran masukan boleh ditaruh di kolom komentar. Oke. Boleh juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.